Pemerintah memprediksi saat libur Natal dan Tahun Baru akan ada 19,9 juta orang mudik ke sejumlah daerah. Hal ini membuat pemerintah harus bersiap menghadapi potensi terjadinya gelombang ketiga kasus COVID-19. Berikut ulasannya dalam liputan khas redaksi. Ini ada 19,9 juta orang yang ingin mudik, berniat mudik. Ini jumlah yang tidak sedikit. Inilah yang harus kita antisipasi. Semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warganya agar Natal dan Tahun Baru ini lebih baik tidak bepergian kemana-mana. Pemerintah bersiap mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru. Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia secara virtual dari Istana Merdeka Jakarta pada Senin 25 Oktober 2021. Pemerintah pun mengambil langkah cepat dengan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di seluruh daerah mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Aturan ini dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021. Aturan PPKM yang berlaku pada masa libur Natal dan Tahun Baru antara lain larangan mudik. Kepala daerah diperintahkan mengimbau warganya agar tidak pulang kampung, apalagi jika tidak dalam kondisi mendesak. Pemerintah pun akan memperketat dan mengawasi protokol kesehatan di 3 lokasi, yaitu gereja sebagai lokasi ibadah Natal, tempat perbelanjaan, dan tempat wisata. Selain itu melarang ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN, dan karyawan swasta mengambil cuti pada libur Natal dan Tahun Baru. Menurut Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Profesor Amin Subandrio, dengan kondisi saat ini sangat penting masyarakat paham dan mau menahan diri untuk mengurangi mobilitas. Ini dilakukan sampai catatan positivity rate atau resiko penularan COVID-19 untuk semua daerah di Indonesia dan negara di sekitar Indonesia berada di bawah 1%. Tentu kita harus memberikan pemahaman kepada semua orang, tidak hanya dengan melarang saja atau mengawasi, tapi memberi pemahaman supaya masyarakat sendiri yang mengendalikan dirinya agar tidak melakukan kegiatan yang kerumunan dan juga tidak melakukan perjalanan, ya, membatasi perjalanan. Karena sekali lagi kita tahu bahwa yang membawa virus itu pindah-pindah itu manusia, ya. Virusnya tidak terbang sendiri. Kebijakan yang dibuat pemerintah bukan tanpa alasan. Berkaca dari libur Natal dan Tahun Baru pada 2020 lalu, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyebut terjadi kenaikan kasus sebesar 398% selama 13 minggu. Sehingga selain pelaksanaan vaksinasi, masyarakat diminta tak kendur menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita pertahankan kasus COVID-19 yang sudah melanda ini dengan cara apa? Dengan cara terus melaksanakan protokol kesehatan 3M, ya, untuk mencegah celah munculnya gelombang ketiga serta masuknya varian baru. Varian apapun cara proteksinya sama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah dukungan masyarakat untuk melakukan program vaksinasi, ya, karena vaksinasi itu betul-betul berdampak besar, ya. Sementara itu, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat tetap bersiaga jika terjadi gelombang ketiga yang diprediksi usai libur Natal dan Tahun Baru. Ada 1.700 tenaga kesehatan dipersiapkan, beserta fasilitas alat kesehatan seperti sentral oksigen dan obat-obatan untuk lonjakan pasien dalam 5 bulan ke depan. Garda terdepannya adalah tetap masyarakat. Jadi masyarakat yang ada di hulu itu tetap harus jangan abai kesehatan. Sedangkan kami ini yang di Wisma Atlet adalah yang di hilirnya. Jadi kalau di hulunya pelaksanaan bisa dilaksanakan dengan baik prokesnya, maka insya Allah di hilir pasien tidak akan lonjak dengan bermakna nantinya. Data keterisian pasien di Wisma Atlet Kemayoran pada 24 November berjumlah 196 orang atau 2,48% dari kapasitas.
90% pasien merupakan repatriasi atau baru tiba dari luar negeri, 9% penduduk DKI Jakarta, dan 1% luar DKI Jakarta. Tentu di tengah kondisi kasus COVID-19 yang mulai melandai, jangan sampai masyarakat abai. Tetap patuhi protokol kesehatan dan segera vaksin COVID-19. Sementara waktu masyarakat diminta menahan diri untuk tidak mudik dan mengurangi mobilitas. Semua dilakukan demi mempercepat pandemi berakhir. Yuli Horisman, Seto Pratomo, JPM TV, Jakarta.